Pernah gak sih kalian merasakan jatuh cinta? Merasa malu saat melihat seseorang yang disukai? Atau bahkan menyukai teman sendiri? Kata orang sih, suka sama teman sendiri itu enak. Iya, mungkin karena suka sama teman sendiri, bisa ketemuan setiap hari, dan bisa ngobrol intens, gak terhalang lagi tuh sama namanya jarak. Apalagi kalau butuh bantuan, dia bakal senang hati bantu lo. Tapi gak buat gue. Justru itu yang buat bahaya. Cerita ini dimulai saat gue masuk SMA di salah satu SMA Bekasi, dimana saat itu sedang pelajaran bahasa Indonesia. Guru gue ngasih tugas kelompok yang dimana kita diharuskan untuk membuat drama. Kelompok gue terdiri dari 3 orang. Kita sudah menentukan untuk membuat drama ini di rumah salah satu teman kita yang bernama Tessa. Woi, ini dramanya udah selesai kah? Emak gue udah nelpon ini, kata Jordi teman sekelompok gue dan Tessa. Udah nih, sisa gue edit aja. Ya, soalnya lu pulang. Nanti mak lu marah lagi. Kalau gitu gue balik dah. Udah malam cok. Dimarahin ibu negara nanti. Ya elah, lebay banget lu pakai bilang ibu negara segala. Jawab gue sambil bercanda. Tes, mana yang mau diedit? Sini, biar gue bantu, kata gue ke Tessa. Nih, lu lihat dulu ya videonya. Mana yang gak penting, itu lu hapus. Oke, jawab gue. Selang beberapa menit, gue liat di salah satu adegan lucu, dimana Tessa yang terlihat lucu untuk ditertawakan. Hahaha, apaan nih Tes? Lihat muka lu, kayak orang minta dikasihanin. Ketawa gue, yang sedang meledek Tessa. Ya, lu lihat nih muka lu. Kayak bro kagak makan 5 hari, kocak. Gue dan Tessa pun ngobrol banyak saat itu. Sejak saat itu juga, kita berdua menjadi sangat dekat. Yang awalnya, gue sama Tessa aja jarang buat ngobrol. Gue sama Tessa juga sering teleponan setiap malam dan ceritain hal-hal kocak yang pernah kita alamin. Sampai masalah keluarga. Tessa itu terakhir dari keluarga yang broken home. Dia terlalu takut buat jalanin hubungan sama orang lain. Katanya dia gak mau kayak orang tuanya. Dan gue wajarin hal itu. Sekarang udah tahun kedua gue di SMA. Dan tahun kedua ini juga gue masih dekat sama Tessa. Awalnya sih gue gak ada perasaan sama Tessa. Bahkan gak berpikiran kalau kita bakalan sedekat ini. Perlahan perasaan gue muncul sama Tessa. Lagian siapa sih yang gak baper teleponan tiap hari? Bahkan sampai kabar-kabaran. Gue sama Tessa pun tetap kayak biasanya. Waktu kita berdua lagi jajan di abang-abang telur gulung, gue sempat nyeletuk ke dia. Tes, kalau misalnya gue suka sama lu gimana? Namun Tessa malah alih topik. Gue tahu dia nggak mau jawab pertanyaan gue. Apaan sih lu? Udah ah, ayo pulang. Udah mendung nih. Gue sama Tessa pun masih tetap kayak biasanya. Teleponan tiap malam. Jalan-jalan kalau ada waktu. Pokoknya hal-hal yang gak wajar untuk sebatas teman. Gue masih mempertanyakan hubungan gue sama Tessa ini apa. Sampai akhirnya gue beraniin diri buat ngomong. Tes, menurut lo kita ini apa sekarang? Kita? Ya temen lah. Emang kenapa? Emang ada temen kayak kita? Jalan hampir setiap minggu, teleponan hampir setiap hari. Orang mana yang temenan kayak kita, Tes? Gue ngutarain apa yang gue pertanyakan selama ini ke Tessa. Terus, lu mau gimana sih? Tanya Tessa yang buat gue semakin bingung. Gue suka sama lo. Gue liat mata Tessa yang sedikit kaget denger omongan gue. Gue takut jalanin hubungan, Pin. Gue gak mau kayak orang tua gue. Manusia tuh gak ada yang bener-bener tulus. Dan gue gak percaya ada cinta. Karena setiap orang akan berubah pada waktunya. Sama kayak orang tua gue dulu. Mereka janji gak bakal ninggalin gue. Tapi ujung-ujungnya, gue juga ditinggalin. Kalau sekarang gue terima cinta lo, apa lo bakal menjamin kita bakal terus bareng? Tes, gue serius sama lo. Lu belum pernah kan coba ngejalinin hubungan? Makanya lu gak pernah tahu
Kalau beneran ada orang yang tulus, lu terlalu takut buat ditinggalin, lu selalu tenggelam sama masa lalu, lu gak pernah mau nyoba buat bangkit. Gue gak tahu, gue takut, gue gak mau kayak orang tua gue. Dan gue anggukin kepala gue. Gak bisa juga gue maksa dia. Akhirnya gue nganterin dia buat pulang. Sejak saat itu, Tessa ngejauhin gue. Gue masih tetap kayak biasanya. Tapi dia yang berubah. Dia mulai job chat gue seadanya. Setiap gue ajak jalan, dia nolak dengan alasannya. Gue wajarin hal itu. Mungkin Tessa gak mau buat gue makin berharap sama dia. Gue kira sikap dia kayak gitu cuma sementara. Tapi ternyata enggak. Bahkan sampai lulus pun kita malah makin menjauh. Gue ucapin perpisahan ke dia dan tanya, Tess, setelah ini lu mau kemana? Dan dia jawab, Gue mau kuliah di Bali, mau kejar cita-cita gue sebagai advokat. gue anggukin kepala gue. Dan obrolan gue sama dia sebatas itu aja. Bahkan setelah dia pergi, dia gak ada hubungin gue. Sudah 7 tahun sejak saat itu, gue lulus dengan sarjana hukum dan gue mengambil pelatihan calon hakim. Gue sama Tessa punya tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan nilai keadilan. Pada saat itu, kami bertemu pada kasus yaitu kasus KDRT pada suatu rumah tangga. Gue sebagai hakim dan dia sebagai advokat. Setelah kasus itu selesai, gue mengajak Tessa untuk makan di kafe dekat dengan kantor pengadilan. Dan Tessa pun mengiyakan ajakan gue. Rasanya canggung sih ketika kita duduk berdua di kafe ini setelah tidak bertemu dengan waktu yang lama. Gimana kabarnya? Tanyaku untuk memulai obrolan. Baik, aku bulan depan mau nikah nih, untung kita ketemu. Buset, hebat juga nih cowok bisa dapetin lu, Tes. Candaku. Iya, dia teman kampusku. Dia baik, mirip kamu mukanya. Sifatnya juga sama, suka pecicilan. Namanya Kenneth. Sejak perkataan kamu waktu itu, aku sadar aku gak bisa larut dalam trauma masa lalu. Aku sadar kalau aku suka sama kamu waktu itu. Cuman, aku terlalu takut buat ungkapin. Aku takut buat mencoba hubungan. Dulu aku jauhin kamu karena masih denial sama perasaanku sendiri. Karena aku kira perasaan aku cuma sementara. Tapi enggak, sampai akhirnya aku ketemu Kenneth. Bagus dong, lu udah ketemu sama cowok yang baik yang bisa ngelindungin lu. Bahkan sekarang juga gue gak ada kesempatan untuk bisa bareng lu. Kayaknya kita emang ditakdirin buat jadi teman doang ya, Tes, kataku sambil bersanda. Kami mau ngobrol banyak tentang pengalaman kami selama ini, dan hanya sebatas teman kali ini. Serius. Lalu tiba pada saatnya pernikahan Tessa. Mereka menikah di salah satu gedung di Jakarta yang cukup besar dan mewah. Aku mengaguminya. Sampai akhirnya kulihat Tessa dengan gaun berwarna putih panjangnya dan lelaki yang di sebelahnya dengan menggunakan jas dengan gagah. Kini aku sudah berdamai melihatnya. Memang sepertinya kita ditakdirkan hanya untuk sebatas teman, dan takdir memang tak selalu sama dengan yang kita inginkan. Ada kalanya beberapa hal memang sebaiknya dipendam saja daripada diungkapkan namun merusak keadaan. Dulu ada perasaan nyesel dalam diri gua, dan gua cuma bisa berandai-andai. Tapi sekarang gua senang dia bisa milih cowok untuk seumur hidupnya. Dulu gua kira gua yang bakal ada di sana dengan Tessa. Namun kita bukan Tuhan yang bisa mengatur masa depan kita sendiri. Gua ngerti kenapa dia gak bisa menerima gua dulu. Dan gua senang ia sudah memilih pilihan yang terbaik untuk seumur hidupnya. Perpisahan saat itu memang jalan keluar untuk kami berdua, karena kami memang belum dewasa untuk memulai satu hubungan.